Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, berikut ini tutorial aplikasi DKN 2025 dan juga transkrip nilai oleh Dinas Pendidikan Bojonegoro. Aplikasi ini bisa diakses di SID /e-ijazah BJN Helpdesk. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya di situs tersebut. Nah, ini pakai Google Site biasa. Baik, kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pilih sesuai dengan lembaga panjenengan, apakah SMP atau SD ya. Ini kita klik dua-duanya ya. Kita coba dua-duanya. Baik, sudah ada dua ya. Jangan langsung dibuka, tapi kita klik kanan dulu satu file ya. Properties unblock. Ini penting karena kalau tidak kita unblock maka tidak bisa dipakai Pak Ibu. Baik, kita mulai dari yang SD dulu. Nah, ini kita enable konten. Oh iya, mungkin yang regional settingnya belum Indonesia, tolong diganti Indonesia nggih. Setelah itu ditutup aplikasinya nggih. Setelah itu dibuka lagi, begitu nggih. Atau gini aja nggih, kita coba dulu ya. Kita regional settingnya coba kita rubah ya. Ini contohnya, ini contohnya saya ganti English misalkan. Biasanya Bapak Ibu itu kan English ya. Kita coba biasanya seperti ini. Nah, English. Nah, kita coba buka. Nah, maka akan tulis permintaan untuk ganti regional setting ya. Kita klik OK. Nah, ini kita ganti Indonesia I 4 kali. Nah, ini Indonesia nggih, yang betul. Setelah itu tutup, lalu buka lagi nggih. Jadi pastikan regional settingnya Indonesia agar nanti tidak ada kesalahan dalam mengelola nilai, karena biasanya kalau format Inggris itu kan koma bagi kita itu ditulis titik ya. Begitu juga dengan titik bagi kita itu mereka tulis koma. Nah, ini penting. Biasanya Bapak Ibu kan suka kopas ya, kopas nilai siswa dari Excel yang sudah ada. Nah, ini kalau tidak satu regional settingnya tidak disesuaikan nanti repot. Baik, ini untuk fiturnya ada SKL dan transkrip ya. Kalau SKL mungkin sudah kelewat ya, cuma kami sertakan untuk pelengkap. Jadi untuk tahun depan kalau masih pakai aplikasi ini dan mungkin ada perubahan ya, kita buat alur kerjanya seperti ini. Jadi identitas dulu kita isi. Ini silakan diisi untuk alamat, silakan diisi alamatnya. Lalu selanjutnya kalau sudah sesuai maka kita isi ini pejabat dan info SK. Sebenarnya bukan pejabat saja, tapi isinya juga terkait transkrip dan seterusnya, tanggalnya berapa, terus kurikulumnya apa ya. Kalau kurikulum ini ada segitiganya di sini ya, bisa diganti. Nah, ini kita mulai dari awal. Nama, tempat, tanggal laporan DKN jelas, tanggal berapa, tanggal kelulusan ini, nomor SKL ini, tempat tanggal SKL ini. Kalau SKL sudah terlewat ya tidak apa-apa. Kode surat lembaga, ingat kode surat lembaga berarti tengahnya saja nggih, tengahnya ini ya, tengahnya saja ya, bukan semuanya nggih, tengahnya saja. Nah, tengahnya saja ini nggih. Selanjutnya tempat dan tanggal transkrip nilai ya, ini Bojonegoro berapa, silahkan diisikan di sini nggih. Lalu nama pengawas dimasukkan, NIP pengawas dimasukkan, kurikulumnya apa dipilih, Merdeka atau K13, tahun ajarannya ini dimasukkan,
Nah, lalu nomor surat penetapan kelulusan ya silahkan dimasukkan. Ini untuk keperluan ini nggih, keperluan SKL. Jadi kalau misalkan jenengan SKL-nya kok sudah tidak butuh ya tidak diisi, tidak apa-apa sebenarnya. Itu. Nah, nomenklatur jabatan pengawas biasanya kalau ada yang masih memakai pengawas pembina, lah itu silahkan diisi di sini. Memang ini karena banyak versi, maka ini saya berikan keleluasaan untuk milih, nggih. Selanjutnya untuk transkrip nilai, kode masalahnya ini kan 422.1 lah. Ini silahkan nanti didiskusikan mungkin dengan pejabat yang berwenang. Kira-kira untuk suratnya nanti kode masalahnya berapa? Ini yang di depan itu, nggih. Lalu kode awal transkrip nilai lah, kode nomor awal ini ya nomor surat itu. Biasanya kan wah untuk ini 100 saja, mungkin ada yang 59 ya. Ini kan tiap lembaga berbeda ya. Jadi ini nanti dampaknya di sini ya Pak Ibu. Transkrip nilai itu kan di tengahnya ini. Jadi sesuai nanti akan ditambah dengan itu siswanya, itu bisa dipahami, nggih. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan hal yang berlaku. Jikalau ada kebingungan sebaiknya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas di wilayah Anda. Nah, selanjutnya setelah pejabat dan info SK ini kurikulum. Nah, kurikulum ini sengaja kami buat fleksibel karena apa Pak Ibu? Ini kan kurikulum merdeka, ada K13, maka dari itu ya kami buat fleksibel agar Bapak Ibu bisa memasukkan dengan luasa. Nah, untuk presentasinya ini ada 70-30, ada yang 50-50. Lah ini sesuai dengan yang disepakati oleh satuan pendidikan jenengan, nggih. Nah, ini dan juga ada batas nilai minimum. Kalau memang ada ya diisi, kalau sekiranya memang tidak ada ya dikosongi saja, nggih. Nah, gini, nggih. Lah ini kenapa harus seperti ini ya? Ini kita buat contoh saja ya. Misal seperti ini. Nah, ini kan ada seni budaya. Mungkin kalau seni budaya mau dirinci ada seni rupa, seni apa, nggih. Kalau mau dirinci nggih silahkan. Kalau jadi satu ya silahkan. Ini terserah panjenengan. Jadi ini tujuannya yang sini ini untuk DKN mata pelajarannya apa saja, sedangkan untuk yang di sini untuk transkrip, untuk transkrip. Jadi ada mata pelajaran dan subnya seperti bahasa Jawa, literasi digital. Kalau di SD ini masuk dalam muatan lokal ya. Jadi nanti ini kan nyabang begitu ya. Nah, dan ini sangat fleksibel. Ini nanti misalkan ini saya tutup, ini literasi digital saya hapus misalkan saya hapus, maka nanti ketika di DKN ya, ini literasi digital akan terhapus ya, tidak ada, akan kosong gitu. Nah, dan tidak dihitung oleh sistem. Jadi memang di sini ya, ini misal literasi digital ini. Nah, ini kita isi. Ini literasi digital misalkan. Nah, ini muatan lokal ya, muatan lokal. Terus ini teori dan praktek misalkan. Nah, ini kita tiru misalkan muatan lokal, yang sini literasi digital. Ini subnya muatan lokal. Ini nanti kalau kita masuk DKN ya dia akan menyesuaikan. Tidak hanya ini ya, kalau memang punya muatan lokal lain ya, suatu saat nanti ya, misal AI atau apa, kita masuk di situ ya, pokoknya mata pelajaran lain ya, entah mata
muatan lokal atau apa nanti akan disesuaikan. Jadi kelebihan dari aplikasi ini terletak pada fleksibilitas kurikulumnya. Okay. Jadi ini bukan paten, ini bisa jenengan ganti-ganti sesuai dengan preferensi di sekolah Anda. Nah, selanjutnya data siswa. Nah, data siswa ini silahkan dikopas. Saya yakin jenengan sudah punya datanya. Kalau memang tidak mau dihapus ya silahkan ini ya. Apakah mau menghapus? Yes ya. Kalau saya jawab yes nanti hilang semua ini nanti. Begitu nggih. Nah, selanjutnya data rapor. Nah, ini di sebelah kanan. Jadi di sini nanti kalau mau kelasnya berapa, ini kelas 5 semester ganjil misalkan seperti itu, oke. Nah, ini bisa dimasukkan. Selanjutnya SAJ, asesmen sumatif. Ini ada tulis, yang ini ada performa. Ini untuk jenis ASAJ di ini. Lah ini kenapa kok ini kan ternyata kan tadi kita jawab di literasi digital kan ada performa ya, ini tidak biru. Kalau kosong, kalau memang tidak ada performa ya nanti jadi biru. Ini untuk yang performa ya. Nah, ini yang tulis ya isi semua. Ini kalau di kurikulum misalkan ini kita buat teori saja ya, maka di sini di ASAJ, nilai ASAJ ini kalau kita milih yang performa ya dia akan berwarna biru. Intinya ya tidak usah diisi begitu. Ini selanjutnya kalau kita sudah isi, nah jadilah DKN Pak Ibu. Nah, ini DKN-nya seperti ini. Kalau kurang sesuai silahkan disesuaikan. Ini ada print preview, jadi kita bisa preview. Kalau misalkan ini kecil, ini kan ukuran A4 ya, setupnya bisa kita rubah ya. Ini paper size, kita bisa option, kita pilih, oh ya di sini ya, kita bisa layout ya, atau mungkin Ctrl P saja ya, Ctrl P. Nah, ini saya pilih pakai Canon ini ya. Saya pilih F4. Nah, ini biar agak longgar ya. Ini kita ke alat, ini ada tab alat ini ya, ini untuk mudahkan panjenengan. Nah, ini jadinya kecil ya, silahkan disesuaikan. Misalkan dibuat seperti ini ya silahkan. Nah, ini mungkin kurang sesuai. Nah, preview. Nah, ini ya silahkan disesuaikan sesuai dengan keinginan panjenengan gitu, untuk DKN-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke SKL gitu. Nah, ini kalau dibutuhkan. Kalau sudah tidak dibutuhkan langsung transkrip. Ini ada print massal, jadi misalkan 4 siswa 1 sampai 4 ya silahkan diklik ini printer. Nah, di sini ada kunci, ada gembok. Ini tujuannya kalau suatu saat itu darurat, jenengan butuh cepat, ada yang kurang sesuai, jenengan menguasai Excel, silahkan dibuka saja, tidak apa-apa. Ini ada kuncinya, ini ya, dibuka kuncinya. Kalau dibuka kuncinya kan ini rumusnya kelihatan semua. Tuh. Ini kalau keluar masuk lagi ya terkunci lagi. Kalau mau buka ya gemboknya ini ya diklik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sedikit tutorialnya. Oh ya, dan terakhir ada impor data lawas. Suatu saat ketika aplikasi ini ditemukan ada bug, ada kekeliruan, ya kami mohon maaf ya. Tapi kami sudah kami kasih tombol impor data lawas. Tujuannya agar nanti tidak perlu bekerja 2 kali ya. Kalau memang ada perbaikan cukup impor data saja. Di mana? Di sini Google Set ini. Kalau ini jenengan klik, dia akan mengarahkan panjenengan ke ini sini. Jadi harapannya panjenengan nanti bisa dengan mudah
lakukannya. Kalau memang ini ada tanda tanya, ini petunjuk singkat ya. Kalau misalkan makronya kok tidak aktif-aktif, di sini sudah ada linknya. Kalau kita klik, kita buka YouTube, nah ini di sini ada YouTube-nya. Ya, begitu. Jadi demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga saja dengan aplikasi ini memudahkan panjenengan mengerjakan transkrip.